di dorongnya si Diski. Itu sih. Yang pertama ke sini gitu. Lagi kan. Di mana? Di Diski. Di sini dia. Bisa pulang lagi ke sini. Untuk apa lagi tuh? Yang tadi gimana? Enggak di balik banget. Lagi. Nah, jadi ngeri aja. Kenapa tadi mau kirim-kirim buat? Iya. Kenapa? Iya, mas. Iya, aku lagi pengen ngomong. Enggak, lihat. Oh, ya tahu kali ya. Suara tuh dari sini. Unmute-nya mana? Mute. Suaranya cuma ya? Bisa apa nih Eko? Oh ya. Nah, enggak, sampai tadi kita tahu lah Pak Edi Eko ini sering ke lapangan juga. Jadi Jadi matikan suaranya. Apa kayak apa?
Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di webinar kita sore hari ini, siang menuju sore hari. Siang hari. Jangan bicara. Jangan bicara kali. You are using device NGO. Kenapa? Aku belum mutu. Iya. Guys. Jadi pakai ini, Mbak. Gini aja. Enggak kelihatan kita ya, kecuali kita bikin. Yang tertinggi masih sudah di NTB, kemudian di Jawa Timur, di NTB, Lampung, dan Jawa. Sedangkan usulnya tertinggi di Gorontalo. Perdata per 5 Juli. Jadi ini belum sampai Desember. Mudah-mudahan nanti ini akan komitmen dengan teman-teman semua aware terhadap program terkait. Sehingga tangannya dapat dimulai. Komitmen strategi yang sudah kita coba terapkan di lapangan bersama sering ke lapangan, teman-teman sering sosialisasi dan sebagainya, maka identifikasi dapat cepat dilakukan. Kemudian yang kedua, pengendalian secara tepat, dan yang ketiga penguasaan SDM. Baik, untuk sesi tanya jawab pada webinar yang hari ini, yang telah maka dilakukan nanti sesi tanya diambil dari 2 komentar dari meeting dari webinar kita siang hari ini. Kemudian satu nanti pilihan dari pihak panitia yang akan diberi kepada saya selaku moderator. waspadaan tentang beberapa studi perda ini dulu dengan Bu Dewi Sartiame dan Pak Dadang juga pernah kita dengan FAO pun sudah kita lakukan. Kemudian sosialisasi dan juga di lapangan. Teman-teman dari nanti selama berjalannya webinar online, mungkin para peserta bisa menonaktifkan mute-nya agar suara tidak terdengar di saat materi sedang melakukan materinya. Jadi sekarang buat para peserta webinar pada siang hari ini untuk mematikan suaranya. Penanganan perda di Indonesia. Kemudian ini yang kita lakukan sosialisasi
Pertamanya adalah kepada tugas. Setelah tugasnya dapat, kemudian harapan kita petugas itu nanti akan menyampaikan kepada para petani di lingkungannya masing-masing. Jadi webinar kita pada siang hari ini kita mulai pukul 14.00 Indonesia Barat. Jadi ada sisa 5 menit Petani tempat yang kita punya di lapangan. untuk peserta sudah bisa login Yang dilakukan dulu di aplikasi di web yang telah diberikan oleh pihak panitia. dan Sumatera Utara kita lakukan secara massal seperti ini dan kita mencoba memberikan namanya meminta mereka untuk menyemprot itu tidak hanya asal semprot tapi Oke, untuk biar lebih akrab pada siang hari ini, saya mau tahu nih dari mana-mana aja para peserta webinar online pada siang hari ini. Kita cek dulu ya. dengan penanganan yang cepat dan tepat akan menghasilkan yang akan membuat tanaman jagung itu. Jadi kami dulu ngambil dari Bu Dewi Katiam. Jadi kalau dari saya ini yang sangat gampang dilihat hanya ada beberapa ciri, tapi yang paling mencolok adalah huruf kita. Dan ada segmen abdomen itu membentuk trapezium. Kemudian ada garis besar berupa pita dan sebagainya. Ini kadang-kadang kalau di lapangan kadang-kadang susah membedakan, tapi kan dengan huruf Y terbalik dan segmen abdomen ini lihat sangat beda. Kelas itu rapat. Kelihatan. Isinya lapor. Hah? Ya, selamat datang buat kawan-kawan yang dari Slip Biologi LIPI Cibinong. Assalamualaikum. Kemudian ada kawan-kawan dari Universitas Al-Azhar, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan. Kemudian ada dari STKIP Pamena Talino. Selamat datang di webinar live pada siang hari ini. Kemudian ada Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Prodi Agribisnis. Selamat datang saya ucapkan buat kawan-kawan yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kemudian ada dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Selamat datang kawan-kawan dari WISU. Ada laporan tentang Baik, saya ingatkan lagi, kita akan memulai waktu pada pukul di lapangan 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum acara webinar siang hari ini dimulai, buat para peserta forum yang masih meng-mute-kan di aplikasi atau menghidupkan suaranya di aplikasi Zoom-nya pribadi masing-masing, saya harap untuk bisa di-unmute-kan atau dimatikan agar hanya suara pemateri yang hanya bisa terdengar di seminar pada hari ini. Nah, oke, selamat datang buat kawan-kawan dari Universitas Gresik. Ucapan selamat datang. Selamat datang buat kawan-kawan di PKP Nunukan. Kemudian selamat datang juga buat kawan-kawan dari STIE Kridatama Bandung.
semoga webinar kali ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan dari STI Kreditama Bandung. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14.00, maka seminar kali ini akan segera kita mulai. Buat para peserta forum atau peserta seminar sore hari ini bisa mengunmute-kan atau menonaktifkan suara pada aplikasi Zoom pribadi masing-masing sehingga hanya suara dari pemateri yang akan kita dengar pada sore hari ini. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang bagaimana Ia telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat karunia kepada kita semua, agar kita tetap terjaga dari mana yang sedang melandanya bumi kita, virus COVID-19 atau virus corona. Kemudian selawat bertanya salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang bagaimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang pada saat ini kita rasakan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Syahabuddin Hasibuan MSI selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area dan juga selaku pemateri pada siang hari ini. Yang kedua, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Fakultas Universitas Medan Area, Fakultas Pertanian, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Fadli Abdina SPMSI selaku pemateri kedua pada webinar pada sore hari ini. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu selaku peserta dan kawan-kawan serta adik-adik selaku siswa-siswi yang sudah bergabung pada seminar pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara, alangkahnya baiknya saya membacakan rundown kegiatan acara pada siang hari ini. Webinar kita yang bertemakan pemanfaatan lahan perkarangan untuk ketahanan pangan di era new normal. Adapun rangkaian kegiatan, yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri selaku moderator. Kemudian kata sambutan yang akan dibacakan oleh Ketua BEM Faportuma yang akan dibacakan oleh Abangda Umar Abdul Aziz. Kemudian kata sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Insinyur Syahabuddin Hasibuan MSI. Yang keempat, pembicara 1 strategi ketahanan pangan dalam masa new normal yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Syahabuddin selaku pemateri pertama. Kemudian pembicara kedua, peran pemuda dalam pemanfaatan lahan perkarangan untuk ketahanan pangan di era new normal yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadli Abdina SPMSI. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh saya sendiri selaku moderator, dan rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan Ketua Badan Eksekutif Faporta UMA yang akan disampaikan oleh Bangda Umar Abdul Aziz. Pada Bangda Umar Abdul Aziz, saya silakan dengan seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, yang terhormat Bapak Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Dr. Insinyur Syafuddin Hasibuan MSI, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Fakultas Area, yang terhormat Bapak Ibu para hadirin yang telah hadir pada kegiatan webinar kali ini, serta yang saya sayangi dan saya banggakan kawan-kawan mahasiswa serta adik-adik yang partisipasi dalam kegiatan webinar ketahanan pangan pada hari ini. Adapun tema kegiatan pada hari ini yaitu pemanfaatan lahan perkarangan ketahanan pangan di era new normal. Jadi besar harapan kami lahan perkarangan bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan pangan khusus untuk keluarga kita. Jadi di sini yang disampaikan materi langsung mengenai pembuatan lahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bangda Umar Abdul Aziz selaku Ketua dan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Selanjutnya acara keempat yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Syafuddin Hasibuan MSI. Kepada Bapak Syafuddin, saya persilakan dengan secara hormat. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiwati, Namo Buddhaya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bisa berkumpul pada siang menjelang sore hari ini dalam rangka webinar Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada adik-adik BEM Fakultas Pertanian Universitas Medan Area karena berinisiatif ya, menginisiasi pertemuan pada hari ini, di mana pertemuan ini merupakan bagian dari ranah akademik. Jadi artinya bolehlah raga tak ketemu tapi asa selalu bersatu. Itu maknanya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami Fakultas Pertanian berdiri sejak tahun 1982. Salah satu perguruan tinggi yang unik di L2 Dikti. Kenapa saya katakan unik? Karena satu-satunya Fakultas Pertanian yang mengelola 3 jenjang pendidikan sekaligus. S1, S2, dan S3, program doktor, itu hanya Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Jadi teman-teman yang jauh ya, yang mungkin tidak di Sumatera Utara, kami adalah salah satu perguruan tinggi yang pada tahun ini membuka program doktor, program S3. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir, 2 program studi, ya 2 program studi yang kami kelola itu pada posisi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Di program sarjana itu ada agribisnis yang akreditasinya A. Yang kedua program magister agribisnis S2 itu juga A. Dan alhamdulillah tahun ini Kementerian memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola program S3. Jadi
mudah-mudahan kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh negara kepada kami bisa kami kelola. Dan kepada teman-teman yang belum menduduki jenjang S2, kami persilakan mendaftar atau bergabung dengan kami. Demikian juga teman-teman yang mau ngambil program S3 bisa juga bergabung dengan kami. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari Dekanat Fakultas Pertanian Universitas Medan Area menyampaikan selamat bergabung di webinar BEM ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapatkan, berbagi ilmu pengetahuan. Semoga kedepannya itu saling berbagi ini terus kita jalankan. Teman-teman sekalian, karena kesibukan Pak Rektor tidak bisa hadir dengan kita, tapi saya sempat tadi komunikasi dengan beliau itu menyampaikan salam kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho terhadap pertemuan ini dan sampai akhir pertemuan ini diberkahi. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kepada teman-teman yang sudah berinisiatif untuk membuat webinar ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sabudin Hasibuan MSI selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area dan juga selaku pemateri pertama pada webinar siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, bentuknya kegiatan ini sebenarnya termotivasi dari kehidupan yang saat ini kita jalani dengan merabahnya virus corona atau virus COVID-19 yang saat ini mungkin kita sama tahu sedang mengalami proses untuk melawan virus corona. Dilihat dari sisi ketahanan pangan yang memang mungkin banyak para petani-petani kita yang mungkin mengalami kesusahan mulai dari ekspor sampai impor, hingga ketahanan pangan khususnya di negara kita sendiri mengalami terganggunya ketahanan pangan bagi negara kita. Nah, maka daripada itu, Badan Eksekutif Mahasiswa terkhususnya Fakultas Pertanian Universitas Medan Area mencanangkan suatu kegiatan di mana di era new normal ini tetap ada suatu kegiatan yang memang membahas tentang ketahanan pangan, sehingga masyarakat awam atau masyarakat di luar sana bisa mengetahui dengan perkarangan yang seminim mungkin bisa suatu bercocok tanam sehingga membuat ketahanan pangan bagi keluarga kita sendiri bisa diperbaiki sehingga tidak terjadinya kelangkaan atau keburukan yang di luar kepala kita sampai saat ini kita pikirkan. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Bapak Dr. Insinyur Sabudin Hasibuan MSI selaku pemateri pertama. Saya persilakan dengan tema strategi ketahanan pangan dalam masa new normal. Saya berikan waktu kesempatannya, saya akan membacakan terlebih dahulu daftar riwayat hidup dari pemateri kita hari ini. Bapak Dr. Insinyur Sabudin Hasibuan MSI lahir di Muarsoma 9 Oktober 1969. Pekerjaan dosen L2 Dikti Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Riwayat pendidikan tahun 1993. S1 di Universitas Medan Area.
Kemudian tahun 1998 lulus S2 di Institut Pertanian Bogor. Kemudian meraih gelar S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung di tahun 2012. Oke, mungkin itulah daftar riwayat singkat dari Bapak Dr. Insinyur Sabudin Hasibuan MSI. Langsung saja kepada Bapak Sabudin, saya persilakan dengan secara hormat. Terima kasih saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya memohon maaf kepada para peserta karena dari informasi yang saya dapatkan dari panitia, pertemuan ini sebenarnya diperuntukkan untuk teman-teman yang SMA, yang selesai SMA. Sehingga saya coba memberikan materi yang lebih sederhana, sehingga harapan saya adik-adik itu lebih paham. Tapi ternyata kalau saya lihat audiens yang hadir, ada juga senior-senior saya yang hadir pada hari ini. Jadi saya mohon maaf kalau nanti penyampaian ini kurang berkenan dan mudah-mudahan memberi manfaat. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan strategi ketahanan pangan dalam masa new normal. Saya sebenarnya tidak mengerti apa skenario grand design dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Saya melihat sebenarnya pandemi ini Allah itu membuat seleksi kepada kita manusia yang hidup di permukaan bumi ini, yang orientasinya sebenarnya menuju keseimbangan ekosistem. Jadi saya tidak punya literatur yang mendukung hal yang saya sampaikan ini. Saya menggunakan rasionalitas saya sendiri. Kenapa rasionalitas itu bisa jalan? Bahwa pandemi ini merupakan seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orientasinya terhadap keseimbangan ekosistem. Teman-teman sekalian, kita lihat pandemi-pandemi yang terjadi sebelumnya. Ada pandemi yang terjadi pada tahun 1347 sampai 1351. Pandemi itu sangat terkenal. Karena itulah yang disebut dengan pandemi Black Death atau wabah hitam. Bisa Bapak Ibu bayangkan, itu menewaskan hampir 75 sampai 200 juta orang. Di samping itu, ada pandemi kolera. Kolera ini juga bervariasi. Ada kolera 1, 2, 3. Jadi pandeminya itu nggak sekali, tapi dia berulang-ulang. Itu bisa kita lihat sampai 800.000 orang yang meninggal itu. Setelah itu ada flu Spanyol. Flu Spanyol ini yang menurut beberapa ahli menyatakan bahwa ini adalah paling menyedihkan karena flu Spanyol ini menyerang pada saat terjadinya perang dunia. Jadi sangat menyedihkan. Begitu juga dengan virus cacar. Apa maksudnya saya sampaikan ini ke teman-teman? Kita melihat bahwa memang dunia baru itu, new normal itu, keadaan normal yang baru itu sebenarnya dirasakan oleh orang-orang di luar kita juga. Cuman sekarang kebetulan kita masuk ke masa-masa pandemi COVID sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat contoh yang paling sederhana adalah flu Spanyol. Flu Spanyol itu hampir 1 tahun orang hidup dalam kondisi yang tertekan. Kalau kita lihat wabah hitam atau Black
itu mencapai 4 tahun. Artinya selama proses pandemi, orang hidup dalam kondisi di mana virus itu sedang aktif. Nah, berdasarkan itulah mungkin ya, berdasarkan itulah next. Berdasarkan itulah mungkin, berdasarkan pengalaman itulah mungkin, makanya kita memutuskan bahwa kita membuka dunia baru. Nah, jadi kalau yang sekarang ini adalah COVID-19, itu dilaporkan kasus itu mulai ada pada tanggal 31 Desember 2019. Dan data yang kita dapatkan per tanggal 20 Mei 2020 itu terinfeksi ya, mencapai 5 juta orang untuk Indonesia, untuk dunia, dan 19.189. Oleh pemerintah dengan adanya pandemi ini, maka dikeluarkanlah kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan sosial. Di mana kebijakan-kebijakan itu sudah kita rasakan selama 3 bulan ini. Yang pertama ada yang disebut dengan social distancing, physical distancing. Ada yang belakangan dilakukan di Jakarta itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Disuruh kita tinggal di rumah, keluar kalau umpamanya ada yang sangat perlu. Nah, dengan kondisi yang dilakukan pembatasan sosial inilah yang menyebabkan kelelahan. Kelelahan apa? Kelelahan fisik dan kelelahan emosional kita. Karena memang tinggal di rumah. Udah itu, di zaman-zaman sekarang 4.0 ini, informasi itu begitu mudah kita dapatkan. Apapun informasinya itu kita sampai ke kita. Ke atas dulu. Nah, apapun informasinya sampai ke kita, sehingga yang terjadi apa? Tidak ada kejelasan untuk pengobatan yang efektif untuk virus ini, dan tidak ada vaksin. Akibatnya apa? Akibatnya karena memang kita tinggal di rumah, tidak bekerja atau bekerja dari rumah, tapi efektivitasnya tidak memadai. Akibatnya akan ada terjadi keterburukan. Apa? Keterburukan ekonomi. Jadi ada keterburukan ekonomi yang kita rasakan di tingkat keluarga, sehingga kemampuan daya beli kita untuk memenuhi kehidupan kita juga berkurang. Nah, apa yang terjadi? Akibatnya ada sikap apatis yang muncul dari kita yang dibebankan oleh pemerintah untuk membatasi sosial tadi itu. Jadi yang muncul di kita itu adalah apatis. Apa yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian lihat, kita akan bilang bahwa nggak ada sebenarnya virus itu. Loh, pandemi ini udah lewat gitu. Atau ada yang lebih ekstrim. Orangnya ada pilihan lain, no choice dia. Saya tinggal di rumah, mati tidak makan, atau keluar dari rumah paling banter terinfeksi. Jadi ketika posisi itu dihadapkan, ya kita jadi panik. Jadi ini yang terjadi. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bercerita tentang sejarah pandemi ini, pandemi itu bisa hanya diselesaikan dari 2 cara. Jadi pandemi itu berakhir ya, atau terselesaikan itu melalui 2 pendekatan. Yang pertama itu secara medis, yang kedua itu secara sosial. Banyak cerita-cerita yang saya sampaikan di depan tadi itu ada yang secara medis, contohnya tuberkulosis, cacar, itu kan sebenarnya ditemukan obat, ditemukan vaksin untuk virus ini. Tapi kalau umpamanya kayak flu Spanyol, pendekatannya ya, termasuk COVID-19 ini dilakukan berarti secara sosial. Artinya apa? Walaupun vaksin atau obat yang berorientasi terhadap penekanan pertumbuhan virus itu tidak ada atau belum ditemukan, kita tidak ada pilihan lain kecuali pendekatannya adalah pendekatan sosial. Pertimbangannya lebih pertimbangan ekonomi.
Jadi pertimbangannya lebih pertimbangan ekonomi. Jadi pada intinya, kalau ada orang bertanya, apalah kenormalan baru itu atau neonormal itu? Saya, Bapak Ibu sekalian, secara sederhana saya bilang, neonormal itu adalah hidup berdampingan dengan virus. Jadi kalau kita dekatkan keduanya, saya kurang setuju atau tidak setuju. Kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Kalau ada teman-teman bertanya kenapa kurang setuju? Karena kalau kita lihat grafik ini, masih menunjukkan grafik meningkat. Terhadap apa? Terhadap jumlah orang yang terinfeksi. Saya berharap pelaksanaan new normal itu bisa dilakukan ya. Kalau grafik itu sudah menunjukkan pada kondisi landai, atau minimal dia itu tidak ada yang peningkatan yang signifikan. Jadi terjawab satu bahwa memang yang dikatakan kenormalan baru adalah kenormalan di mana kita kebiasaan-kebiasaan yang normal awalnya itu tidak kita lakukan, tapi kita hidup di antara virus yang sedang menyerang. Makanya di situ saya kurang setujunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa yang terjadi di isu kita. Next. Jihan, silakan. Next. Satu di atas. Oke. Ini ada, Bapak Ibu lihat, ketidakpastian baru yang berdampak ke pangan dan wacananya ada globalisasi. Apa yang terjadi sekarang setelah andai kata new normal itu kita lakukan? Kalau kita lihat dari sisi pangan ya, suplai pangan alhamdulillah sampai Agustus ke depan informasi yang kita dapatkan itu masih aman, relatif aman. Yang kedua, ada persoalan di mana persoalan itu tidak semua provinsi terpenuhi pangannya. Ada provinsi tertentu yang defisit pangan. Setelah itu, bukan masalah sebenarnya tentang produksi, karena produksi cukup untuk kita. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah distribusinya. Jadi yang bermasalah sekarang adalah distribusinya. Selanjutnya kita harus memprediksi kalau umpamanya jumlah pangan yang ada sekarang ini hanya sampai Agustus. Pertanyaan berikutnya, suplai pangan setelah Agustus bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, lanjut. Jihansa. Next. Nah, kalau kita atas satu lagi. Nah, ini. Coba kita lihat sebenarnya sektor mana yang diuntungkan. Ini bukan persoalan kalah menang kalau data ini ya. Artinya sektor mana yang kita lihat teruntungkan dengan adanya pandemi, atau memang sektor mana yang tidak diuntungkan atau malah dianggap kalah dari proses pandemi ini. Nah, yang bisa kita lihat sebenarnya ini ada pertanian, Bapak Ibu sekalian, ada pertanian yang paling terpuruk itu adalah pariwisata. Tapi ini secara secara berurutan. Semua sektor ini berimbas dari apa yang disebut dengan pandemi. Pertanian itu berada di tengah, artinya dia pada posisi hati-hati warna kuning. Itu dia tidak dirugikan atau dia tidak untungkan. Tapi suatu ketika dia akan pada posisi yang sangat dirugikan dari pandemi ini. Kalau pemerintah tidak pandai-pandai mengambil kebijakan terhadap pertanian kita akan dihadapkan pada kondisi yang sangat dirugikan. Kita tahu bahwa pertanian itu adalah pangan itu menjadi faktor yang sangat menentukan di negara kesatuan ini. Jadi kedaulatan pangan itu ya, itu sama dengan kedaulatan negara ini. Jadi kalau pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada pertanian, saya tidak akan bisa membayangkan apa yang terjadi.
kapan sebenarnya pertanian itu di pihak yang dirugikan? Bisa saja di pihak yang dirugikan. Kita lihat. Next. Jihan, next. Nah, kita lihat apa ini? Kita lihat slide berikutnya ini. Pandemi berpotensi akan membuat pertanian itu merugi. Kenapa? Karena harganya turun. 3 kemungkinannya penyebabnya itu kita akan dihadapkan pada kondisi itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada pembatasan sosial dan transportasi. Apapun ceritanya, kita berlakukan new normal itu, pembatasan yang berhubungan dengan protap kesehatan itu tetap dijalankan. Kalau itu dijalankan, ada terus pembatasan sosial, maka yang terjadi itu adalah tidak meratanya supply bahan pangan dari daerah-daerah yang surplus ke daerah-daerah minus. Akibatnya setiap daerah itu tidak akan merata mendapatkan komoditi itu. Jadi distribusi terhambat atau memang kualitasnya kita tahu bahwa memang bahan pangan, ya, sayur, buah dan sebagainya yang gampang rusak itu, kalau dia terhambat transportasinya, distribusinya, yang terjadi itu akan ada terjadi penurunan kualitas. Kalau terjadi penurunan kualitas, maka harga itu akan turun. Sudah itu aktivitas sosial. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di Medan umpamanya. Hari raya kemarin sebenarnya itu adalah waktunya bagi petani meraup keuntungan. Tapi apa yang terjadi? Harga cabai pada waktu kemarin itu, Bapak Ibu sekalian, itu hanya 12.000, 10.000 sampai 12.000 itu kalau di Medan. Itu terjadi karena apa? Karena memang Medan itu adalah supply-nya cabai. Artinya daerah-daerah surplus cabai itu di Medan. Akibat ada pembatasan luar daerah, sehingga terjadi penundaan distribusi, sehingga terjadi penumpukan komoditi di Medan. Akhirnya itu harga turun. Udah itu ada lagi aktivitas sosial. Aktivitas sosial, Bapak Ibu lihat waktu Lebaran kemarin, nggak ada orang yang bikin rendang gitu ya, mengajak teman saudara datang ke rumah dan sebagainya. Tentu itu juga menurunkan permintaan. Yang paling menakutkan sebenarnya itu adalah proses PHK massal. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat data itu sekarang PHK itu mencapai 15 juta jiwa. Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi 15 juta jiwa itu di PHK, daya belinya itu akan menurun. Sehingga apa? Terjadi kerugian, maka petani itu akan menurun gairahnya untuk menanam. Di samping itu dia tidak cukup modal karena kerugian tadi. Akibat itulah dia tidak menanam. Maka kalau itu terjadi, maka ketahanan pangan itu akan terganggu. Kalau ketahanan pangan terganggu, Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Jadi, next. Bapak Ibu sekalian. Lihat, next. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini adalah strategi yang bisa saya ajukan ke teman-teman. Atau mungkin ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Saya juga punya sumber yang kuat terhadap yang Pak Jo ini. Jadi untuk petani dalam jangka pendek bisa itu kita harapkan yang pertama kebijakan logistik agromaritim dan rantai pasokan pangan. Jadi kita berharap sebenarnya pemerintah itu membuat menjaga rantai pasokan pangan, ya. Jadi kebijakan logistik dengan melibatkan BUMN. Bapak Ibu sekalian, BUMN ini pun sekarang dia sudah diinstruksikan untuk membuat holding. Jadi ada BUMN pangan yang sekarang itu bergabung di bawah komando PT Raja Wali Nusantara gitu ya, PT Raja Wali Nusantara, untuk membantu pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan penyemarataan pangan ini. Jadi logistik agromaritim itu harus terjaga. Di samping itu harus dilibatkan koperasi. Yang kedua itu memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaringan pemasaran daring. Bapak Ibu sekalian, apapun ceritanya, di saat new baru nanti ke depan, new normal ke depan,
seharusnya petani itu kita dekatkan dengan pemasaran daring. Karena ada pembatasan pembatasan sosial sehingga kita bisa menggunakan menggunakan online ya, menggunakan penjualan online. Udah itu ada stimulus ekonomi. Nah, stimulus ekonomi ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Stimulus ekonomi karena memang dia sudah merugi, si petani itu harus dikasih stimulus. Apa umpamanya? Bisa saja diberikan pengurangan cicilan kurnya. Atau petani yang meminjam kur itu tidak dikenakan denda. Atau dikurangi jumlah kreditnya, atau apapun ceritanya, yang jelas pemerintah harus memberikan stimulus ekonomi kepada petani sehingga si petani itu punya kekuatan untuk melakukan aktivitas penanaman. Kalau tidak akan. Udah itu skema perlindungan dan jaringan sosial. Seharusnya dengan kondisi yang ada sekarang, yang paling rentan itu mendapatkan efek dari pandemi itu adalah petani. Jadi sehingga pemerintah itu harus konsen memikirkan petani dan nelayan. Jadi untuk itu seharusnya pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial khusus kepada petani. Contoh yang bisa kita berikan adalah memberikan subsidi terhadap kebutuhan hidupnya. Walaupun sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak khusus untuk dia. Lanjut. Mohon maaf Pak, ya. Sebelumnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, lanjut. Next. Oke. Kalau tadi itu untuk petani, nah sekarang kita masyarakat ini yang saya harapkan. Kita yang masyarakat ini, kalau umpamanya diberlakukan neo normal itu, ada tetap juga pembatasan. Apa yang kita lakukan untuk membantu keluarga kita yang orientasinya terhadap ketahanan pangan? Yang pertama yang saya ajukan itu adalah LPM. Apa tuh LPM? LPM itu adalah lumbung pangan masyarakat. Ini Bapak Ibu sekalian, data yang kita peroleh itu sampai 2020 ini ada sekitar 300 kelompok LPM di 12 kabupaten dan 28 provinsi luar tertentu. Nah, ini bagusnya apa? Karena bagusnya itu kelompok LPM ini akan distimulus oleh pemerintah dalam bentuk dana, di mana dana yang diberikan pemerintah ini mereka kelola untuk membelikan gabah untuk lumbungnya, untuk persiapan lumbungnya. Atau nanti ketika pangan itu mahal harganya, dia akan keluarkan. Artinya dia bertindak sebagai stabilitas harga. Pak Sabudin masih terhubung? Pak Sabudin masih bisa terhubung Pak Sabudin? Masih. Halo? Ya silakan Pak, lanjut Pak. Ke atas dulu PowerPoint-nya. Untuk tadi. Terus, udah. Oke. Baik. Jadi untuk kita masyarakat ini yang pertama tadi untuk mempertahankan ketahanan pangan tadi itu yang pertama adalah LPM. Jadi saya berharap ini akan kita bentuk LPM ini yang karena LPM ini memiliki alokasi bantuan pemerintah. Artinya pemerintah akan membantu. Yang kedua, gerakan produksi pangan skala rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, karena mungkin biasanya ibu-ibu banyak di rumah, tolong itu digerakkan. Gerakan produksi pangan skala rumah tangga itu bisa yang pertama pemanfaatan pekarangan untuk berbudidaya, atau lebih dikenal sebagai pekarangan pangan lestari, P2L. Jadi udah itu ada yang disebut dengan KWT ya, bentuk kelompok wanita, kelompok wanita tani gitu. Udah itu ada di
di apa namanya? Sebentar, ada gangguan ini. Tolong. Jadi saya tidak tahu apakah ini bisa diberlakukan di kita ya. Di kita itu sebenarnya di kampung saya dulu itu ada yang disebut dengan gopuk ya, gopuk. Jadi gopuk itu ketika panen itu tidak dijual tapi dikumpulkan di dalam gopuk tadi itu. Nah, ketika nanti tidak musim panen itu digunakan. Tapi kita sekarang kan semua menjual gabah. Udah itu ada di Jawa yang disebut dengan beras jimpitan. Beras jimpitan itu ketika mau memasak diambil sedikit, disimpan. Atau ada pihak desa yang mengumpulkan itu. Jadi setiap pagi kita taruh di depan rumah, nanti ada orang yang mengumpulkan. Jadi ketika suatu saat kita tidak punya pangan, itu lumbung bisa digunakan. Itu ada istilah beras jimpitan. Itu sangat bagus juga menurut saya. Jihan lanjut. Next. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh pemanfaatan pekarangan ya yang bisa dilakukan, apakah menggunakan vertikultur, bisa menggunakan hidroponik, aeroponik, apapun namanya. Tapi yang jelas kita memanfaatkan pekarangan untuk budidaya. Lanjut. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, produk substitusi impor dengan mendorong pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal. Saya akan mendorong, ya, kita dorong pemerintah untuk apa? Untuk mengembangkan dan memanfaatkan pangan lokal. Jadi bisa nggak mie kita rubah bahan bakunya, jangan dari beras atau terigu. Ada mokap kita, ada jagung kita, ada sagu kita. Tidak tertutup kemungkinannya bahwa mie itu bisa dihasilkan dari sana. Jadi untuk memperkuat ketahanan pangan kita sebenarnya adalah langkah yang paling bagus itu adalah memanfaatkan atau mengembangkan pangan lokal. Jadi artinya pangan lokal itu menjadi produk substitusi untuk bahan-bahan impor tadi. Sehingga apa? Penguatan itu kan good. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, kita ini adalah negara biodiversitasnya itu sangat tinggi. Ada 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Bisa Bapak bayangkan itu. Jadi tidak selamanya harus beras ataupun terigu, tapi ternyata ada 77 yang bisa mensubstitusi bahan pangan di luar beras dan terigu. Kenapa itu nggak kita kembangkan? Ada 389 jenis buah, 228 jenis sayuran, dan sebagainya. Dan itu semuanya bisa kita manfaatin. Yang terakhir, saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kita mendorong pasar mitra tani. Ini yang menyelamatkan petani dan menyelamatkan kita. Apa yang disebut dengan pasar mitra tani ini? Pasar mitra tani ini dibentuk satu pasar di provinsi, di mana barang ini hanya bisa dibawa oleh PUPM. Apa itu? Pengembangan usaha pangan masyarakat. Jadi dia bertindak sebagai media dari si produsen dan si konsumen. Akibatnya apa? Tata niaga itu tidak terlalu panjang, keuntungan yang diperoleh oleh petani itu jauh lebih bagus. Saya pikir, Jansa, lanjut. Next. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Insinyur Sabudin Hasibuan MSI yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Yang saya tangkap dari beberapa penyampaian dari Bapak Sabudin materinya kali ini itu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan sektor pertanian di era new normal ini. Sehingga ketahanan pangan di era new normal ini bisa terpenuhi. Mulai dari stigma masyarakat masyarakat kota yang mengatakan bahwasanya lahan kecil di perkotaan tidak bisa dimanfaatkan dalam ketahanan pangan. Nah, di materi Pak Sabudin ini kita bisa lihat bahwasanya ada beberapa jenis cara bercocok tanam yang bisa diolah di pekarangan yang memanfaatkan perkarangan yang kecil, sehingga
sayur atau buah yang bisa kita olah setiap hari, kita konsumsi setiap hari, kita dapatkan di pekarangan rumah dan memanfaatkan pekarangan rumah yang kecil. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke materi kedua. Sebelum lanjut ke materi kedua, saya minta kepada Bapak Ibu untuk mematikan suaranya di aplikasinya masing-masing yang ada di sudut sebelah kiri layarnya, yang gambarnya berbentuk seperti mikrofon, yang tulisannya mute. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menonaktifkan suaranya, sehingga hanya suara pemateri yang bisa kita dengar pada siang hari ini, agar tetap berjalan lancar webinar kita siang hari ini. Oke, selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu pembicara kedua dengan materi peran pemuda dalam pemanfaatan lahan perdagangan untuk ketahanan pangan di era new normal, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadli Abina SPMSI, Ketua DPP Pemuda Tani Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Baik, sebelum saya memberi kesempatan kepada Bapak Fadli, kebaiknya saya membacakan daftar riwayat hidup terlebih dahulu dari pemateri. Baik, nama Muhammad Ali Abina SPMSI, tempat tanggal lahir Tanjung Balai, Sumatera Utara, 18 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Karya Budi nomor 20 atau strip 2C, Pangkalan Masyur, Medan, Johor. Kebangsaan Indonesia, pendidikan tahun 1990 sampai 1996, SD Negeri 013857 Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kemudian tahun 1996 sampai dengan 1999, MTS Nurul Hakim, Medan. Kemudian dari tahun 1999 sampai tahun 2002, SMU Al-Azhar Medan. Di tahun 2002 sampai dengan 2008, Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian IPB Bogor. Tahun 2010 sampai 2011, Magister Manajemen Agribisnis Universitas Medan Area. Kemudian kursus pelatihan dan seminar. Yang pertama, latihan kader 2, intermediate training. Jian, barangkali disingkat aja ya. Ya Bang. Ya Pak. Barangkali disingkat aja. Biar cepat. Baik, kalau begitu langsung saja karena daftar riwayat hidupnya juga banyak, mungkin dari pengalaman organisasinya juga banyak, jadi nggak mungkin kita bacakan satu-satu. Langsung saja kepada Bapak Fadli, dengan secara hormat saya persilakan. Baik, terima kasih Jihansa Hendri selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Bapak Dr. Sahabudin SPMSI. Yang kami hormati, tadi ada saya lihat Bapak WD3 Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Bapak Rizal Aziz, dan Bapak Ibu serta mahasiswa yang berhadir, yang saya belum lihat nih satu persatu karena sudah ada tampilan materi di depan kita masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan apa yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, karena kami mewakili dari unsur organisasi masyarakat atau kepemudaan. Saya ambil materinya peran pemuda dalam pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan di era new normal. Lanjut materinya.
Lanjut. Ya, di sini saya akan mengambil 4 pokok pembahasan. Naik lagi. Dinaikkan. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas itu terkait dengan situasi pangan nasional. Yang kedua, kondisi anggaran sektor pertanian kita. Yang ketiga, era new normal itu seperti apa yang harus kita jalani khususnya pada sektor pertanian. Yang terakhir, peran pemuda dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Yang pertama, saya akan membahas, bisa diturunkan lagi, membahas tentang situasi pangan nasional kita. Jadi saya ada mengelompokkan, yang pertama ada permasalahan, ini saya ambil data tahun 2017, bahwasanya penduduk kita sekitar 261 sekian juta jiwa. Ya, sementara di sisi lain sekitar 9,41% itu terdapat penduduk miskin, sekitar 25 jutaan jiwa atau 25 juta orang. Di sisi lain kita juga ketergantungan akan konsumsi pangan yaitu beras. Ya. Hal yang bertolak belakang dalam hal ini adalah artinya dalam kondisi ini kita dituntut untuk bagaimana melakukan peningkatan permintaan pangan kita dengan kondisi jumlah penduduk semakin meningkat. Kemudian dituntut juga untuk bagaimana menciptakan mutu, keragaman, dan keamanan pangan kita. Oleh karenanya ada solusinya bagaimana konversi lahan pertanian yang terjadi hari ini agar ditekan ini. Nah, ini kepada para mahasiswa juga ini kita harus menyuarakan karena dari tahun 2009 ada undang-undang yang diterbitkan oleh DPR yaitu Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang nomor 9 tahun Undang-Undang Perlindungan Lahan Berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2015 DPR Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Perda. Artinya kepada para mahasiswa ini bagaimana dapat mendorong untuk konversi lahan khususnya lahan pertanian ini bisa ditekan di tiap daerah agar bisa diterbitkan Perda alih fungsi lahan oleh DPRD masing-masing. Dan berikutnya kemudian yang harus yang menjadi persoalan adalah slide-nya bisa dinaikkan lagi. Masih slide yang tadi. Oke, ini. Berikutnya adalah akses terhadap sumber pembiayaan, teknologi, informasi, dan pasar yang rendah. Hari ini bagaimana akses pembiayaan, ini peran pemerintah untuk memberikan kepada petani. Berikutnya sebaran produksi kita, produksi pangan kita khususnya beras dan komoditi-komoditi pangan lainnya, ini masih belum tersebar dengan baik antar daerah. Berarti ini harus apa lagi gitu. Yang berikutnya berkaitan dengan dampak negatif perubahan iklim. Artinya dari sini perlu ada kebijakan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui melalui Departemen Pertanian untuk peningkatan produksi pangan kita. Lanjut berikutnya. Ini ada sering kita mendengar ada 3 istilah. Yang pertama kedaulatan pangan, kemandirian pangan, kemudian lalu ketahanan pangan. Apa sih kedaulatan pangan? Gitu ya. Jadi jangan sampai definisi kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan ini dicampur adukkan. Yang pertama kedaulatan pangan, ini bagaimana hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan. Artinya kita sebagai bangsa melalui negara Republik Indonesia ini memiliki hak untuk bagaimana menentukan kebijakan pangan kita. Sebagai contoh misalnya, dalam kondisi panen raya komoditi tertentu, ya pemerintah harus mengeluarkan sebagai bentuk kedaulatan pangan kita harus mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif impor misalnya. Itu bahagian dari kedaulatan pangan kita agar pangan lokal kita, produk pertanian yang dihasilkan oleh petani ini dapat diserap dengan baik di pasar domestik. Kemudian yang kedua,
kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini bagaimana kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan beraneka ragam dari dalam negeri. Nah, ini bagaimana ini peran pemerintah untuk meningkatkan kebijakan produksi ini yang paling penting. Kebijakan produksi yang pada akhirnya nanti bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kebijakan industri dan lain sebagainya. Khususnya dalam hal ini agroindustri. Yang ketiga, berkaitan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Inilah amanat undang-undang kepada pemerintah agar dapat memenuhi terpenuhinya pangan kepada masyarakat, kepada individu-individu masyarakat. Next. Lanjut. Ya, ini yang berikutnya landasan hukum. Ini landasan hukum berkaitan pangan ini yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu yang menaungi berkaitan dengan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan berkeadilan. Artinya jelas dalam hal ini pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini landasan hukum kita untuk bagaimana pemerintah senantiasa untuk memberikan layanan ketersediaan pangan yang baik kepada masyarakat. Berikutnya ada PP nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Jadi bukan hanya terpenuhi saja, tapi dalam hal kualitas, dalam hal ini gizi juga pemerintah memiliki andil untuk bagaimana dapat memenuhinya kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah kebijakan strategis pangan dan gizi. Bagaimana pemerintah dapat memberikan mengeluarkan kebijakan yang strategis kepada masyarakat berkaitan dengan pangan dan gizi ini. Lanjut berikutnya. Ini kira-kira sistem pangan nasional kita menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 seperti ini. Bagaimana kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dapat menopang ketahanan pangan kita. Sehingga outcome-nya adalah masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dengan adanya terciptanya kedaulatan pangan yang bersinergi dengan kemandirian pangan, maka akan terpenuhi ketahanan pangan bagi masyarakat. Lanjut. Ya, ini yang kedua. Yang kedua, kondisi anggaran sektor pertanian. Dalam hal ini sebenarnya anggaran Kementerian Pertanian dari 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 saat ini, kondisi anggaran Kementerian Pertanian, kalau kita lihat dari cuplikan ini, semakin menurun. Semakin menurun. Turunnya hitungannya triliun ini ya. Dari tahun 2016 27,58 triliun sampai pada tahun 2020 saat ini 21,05 triliun. Bahkan kemarin pada acara webinar juga 2 hari yang lalu dengan Kementerian Pertanian, saya dapat info dari narasumber pertanian dari Dirjen Produksi, itu ada terjadi pengurangan sekitar 7 triliun untuk APBN sektor pertanian yang dikelola melalui Kementerian Pertanian. Nah, jadi kalau dilihat di breakdown dari tahun 2020 ini, yang paling banyak itu dikelola oleh tanaman pangan sekitar 5,6 triliun. Kemudian prasarana dan sarana 3,4 triliun. Yang berikutnya yang tertinggi adalah untuk pengelolaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian itu sekitar 1,8. Artinya masih sangat minim sekali. Nanti akan kita lihat bagaimana perbandingannya dengan pengelolaan anggaran COVID-19. Lanjut. Jian, tampilannya? Sebentar Pak, lagi mungkin ada kendala dari pihak panitia. Oh iya ya, oke. Mungkin sebentar, mungkin ada kendala, kesalahan teknis dari pihak panitia. Mohon kita tunggu sebentar.
Iya, sekunder. Satunya kan. Itu jam 3 aja, Pak. Udah nggak ada. Oke, sudah. Baik Pak, mungkin bisa langsung saja dilanjutkan Baik. lagi. Ya, langsung ke slide yang tadi. Terus. Ya, ini kita lihat nih. Ini kalau kita lihat anggaran COVID-19 yang digelontorkan oleh pemerintah, ya ini sumbernya Kompas 31 Maret. Mohon maaf, ini 2020, bukan 2010. Untuk anggaran kesehatan, untuk alat kesehatan sekitar 75 triliun. Kemudian untuk insentif dokter sekitar 70,1 triliun. Untuk sosial sekitar 110 triliun. Sosial dalam hal ini peruntukannya untuk kartu prakerja, cadangan logistik, subsidi listrik, dan lain-lain. Lantas muncul pertanyaan, untuk sektor pertanian berapa dalam hal COVID ini? Kita belum ada melihat atau mendengar wacana dari pemerintah dalam hal ini terkait dengan wabah COVID-19 untuk mendukung sektor pertanian seperti apa dukungan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, baik itu khususnya melalui APBN ya, melalui APBN. Sektor pertanian ini kita berapa? Dari angka yang cukup besar, kalau kita bandingkan tadi dengan slide sebelumnya, hanya sekitar 5, sekian triliun untuk produksi kita. Kecil sekali. Nah, padahal dalam bentuk sosial ini sekitar 110 triliun yang digelontorkan juga pangan gitu. Sementara sektor pertanian berkaitan dengan pangan kita juga. Artinya, nanti kita bicara selanjutnya. Next untuk slide berikutnya. Ini, bicara era new normal. Ini era new normal ini banyak kontroversi. Kalau kita melihat pemaknaan era new normal ini. Yang pertama kalau kita lihat melalui definisi new normal dari Badan Bahasa, dan ini juga yang diambil oleh pemerintah, yang untuk kita terapkan hari ini adalah new normal itu skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ini ya, ini yang dibakukan oleh pemerintah. Masih terhubung Pak Fadli? Pak Fadli? Jaringan nih kan. Pak Fadli? Pak Fadli? Masih terhubung Pak Fadli? Pak Fadli? Mungkin Pak Fadli sedang mengalami gangguan sinyal. Mungkin kita bisa tunggu sebentar karena memang ada gangguan sinyal. Dan untuk para peserta forum yang ingin bertanya, boleh komentar bertanya di kolom chat buat para peserta forum. Sudah bisa menanyakan pertanyaan untuk materi pertama dan materi kedua yang akan segera diselesaikan pada hari ini. Baik, jadi pada peserta forum yang ingin bertanya bisa berkomentar di kolom chat. Baik, mungkin
ada sedikit masalah dari Pak Fadli. Nah, jadi mungkin langsung saja lah kita buka ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, kepada 3 orang yang sudah dikumpulkan pertanyaannya pada siang hari ini, akan saya bacakan. Sebelumnya, Pak Syahbudin masih bergabung, Pak? Pak Syahbudin masih bergabung? Pak Syahbudin masih bergabung, Pak? Pak Syahbudin masih bergabung, Pak? Masih Jihan. Oh, oke, Pak. Ya. Oke. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab nih, Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar pada siang hari ini. Mungkin Bapak bisa menjawabnya nanti. Oke, langsung saja ada 3 pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh pihak panitia. Kepada pihak panitia. Pada pihak panitia mungkin sudah bisa menyerahkan kepada saya. Baik, ada pertanyaan pertama dari peserta forum, yaitu kenapa untuk kedua pemateri, mohon izin tanya, kenapa ya di era pandemi ini harga beras naik? Kenapa harga gabah di petani malah turun dari 4.800 menjadi 4.200 per kilogram? Dan tanaman pangan apa saja pengganti beras yang bisa ditanam di area yang tidak luas seperti perkarangan rumah? Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Pak Syahbudin selaku pemateri pertama. Kepada Pak Syahbudin, saya persilakan, Pak. Baik, Jihan. Memang harga gabah itu tidak sama ya di setiap wilayah di Indonesia ini. Saya tidak tahu penanya itu dari mana kasus yang diperoleh, nanti kita tanyakan kepastiannya. Cuman yang menjadi pertanyaan yang kedua saya coba tanya dulu. Apa jenis pangan yang bisa ditanam di pekarangan? Sebenarnya jenis pangan yang bisa kita tanam di pekarangan itu semua jenis pangan. Nah, itu.
semua jenis pangan. Ibu bisa bayangkan sekarang orang menanam padi itu tidak di sawah lagi. Dia menggunakan peralon, ya, dia nanam di daerah dek rumahnya, sehingga dia bisa panen padi. Tapi yang jelas ya, kalau persoalan pangan mungkin pengganti beras yang bisa ditanam, sangat susah ya untuk saat sekarang kita nanam di pekarangan. Tapi minimal ya, minimal itu di luar pangan utama, ya bisa sayur-sayuran. Yang terjadi di Bandung, Ibu, kasus yang ada di Bandung, ada kelompok wanita tani di sana. Mereka itu secara berkelompok menanam pekarangannya dan secara berkelompok menjual hasilnya, dan mereka itu bisa membantu kebutuhan kebutuhan pangan keluarganya itu hampir 300.000 per bulannya. Nah, itu hanya memanfaatkan pekarangan yang tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, mohon maaf, dia tidak memanfaatkan pekarangan yang ada di rumah. Tapi dia mengelola tanah-tanah yang terlantar, yang tidak ditanami. Jadi, Bapak, Ibu, kalau umpamanya jenis pangan apa saja, saya lebih cenderung menyarankan tidak pengganti beras sebenarnya, karena biasanya pengganti beras ini kan butuhkan lahan yang cukup luas. Tapi minimal itu sayur, buah-buahan, ya, sayur dan buah-buahan. Nah, itu mungkin Jihan. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada lagi dari peserta forum yang ingin bertanya, bisa komentar di kolom chat atau yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Mungkin ada 2 lagi pertanyaan yang bisa dikomentar di kolom chat pada aplikasi Zoom. Atau mungkin mau langsung bertanya kepada pemateri, bisa di-mute-kan kepada peserta forum yang ingin bertanya langsung kepada pemateri. Sebutkan nama dan asal dari mana, lalu sampaikan pertanyaannya. Pada peserta forum yang ingin bertanya langsung, saya persilakan. Sekali lagi kepada peserta forum yang ingin bertanya secara langsung dengan pemateri, saya persilakan dengan secara hormat. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Eliani Paperta Unmul. Oke, baik. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, apakah ada saran bagaimana cara agar masyarakat, khususnya generasi milenial, tertarik untuk memanfaatkan pekarangannya dengan bertanam? Baik, langsung saja kepada Pak Sabudin selaku pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Eliani. Terima kasih Ibu Eliani atas pertanyaannya. Kalau kita melihat karakteristik masyarakat milenial gitu ya. Tadi kan beliau itu kan menanyakan masyarakat milenial. Jadi kita juga harus pendekatan milenial. Kalau Ibu bisa membentuk kelompok tani, kelompok yang memanfaatkan pekarangan, lantas nanti produksi pekarangannya itu dijual secara online, itu pasti akan mau. Artinya ada satu kelompok yang mengorganisir
hasil dari berbudidaya pekarangan tadi itu dan dijual secara online. Atau ibu bisa membentuk satu komunitas kelompok, apakah itu RW atau RW atau RT gitu, di mana satu RT itu menanam pekarangannya dengan sayur. Terus ibu jual, cara menjualnya itu beli sayur petik sendiri. Jadi itu menarik. Ibu Liani dari Unmul tadi itu, di Jakarta itu sudah terbentuk platform jual beli online. Mereka itu sebenarnya meminta produk-produk organik dari masyarakat yang menanam di pekarangannya dan dia jual online. Jadi saya mulai kepikiran bagaimana kalau umpamanya ada satu RT atau RW yang bisa kita kelola untuk semua pekarangannya ditanam dengan sayuran, lantas itu dijadikan sebagai wahana wisata. Kita jual orang datang, kadang kita jual secara online. Tapi untuk saat sekarang pandemik ini kan tidak mungkin kita datangkan orang untuk petik sendiri. Karena nanti pemerintah akan marah juga ke kita. Caranya, ibu buat online itu. Yang terjadi sekarang adalah komunitas masyarakat yang kepingin bahan produksi yang organik. Bagaimana ibu bisa menghasilkan produk sayur yang ditanam di pekarangan perumahan, itu sifatnya organik dan dijual secara online. Insya Allah itu bisa menjawab apa yang ibu tanyakan. Jadi dengan cara itulah kita menggugah keinginan anak-anak milenial ini, orang-orang milenial ini untuk berbuat. Jadi dia tidak, kan yang jadi persoalan sekarang bagaimana setelah produksi menjualnya lagi gitu ya. Tapi kalau umpamanya dia nanam pekarangannya, dia pun pantas dia tawarkan di online, umpamanya kangkung darat, gitu umpamanya kangkung darat, satu ikat segini online diterima di tempat umpamanya. Jakarta sudah banyak ternyata, orang jual-jual online yang dijualnya itu masih di kebunnya. Nah itu mungkin ibu yang bisa saya jawab, artinya ibu bagaimana kita menggugah anak-anak milenial ini dengan cara-cara pendekatan milenial. Dan insya Allah dia akan mau. Baik, terima kasih Pak Udin yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Victor Maiman Lase. Apakah semua lahan pekarangan bisa dimanfaatkan untuk bertaman? Jika tidak, maka bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih. Mungkin langsung saja kepada Pak Sabudin selaku pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Victor Maiman Lasi kepada Pak Sabudin. Bisa diulang Jihan pertanyaannya. Jihan bisa diulang pertanyaannya. Gimana Pak? Diulang pertanyaannya. Apakah semua lahan perkarangan bisa dimanfaatkan untuk bertaman? Jika tidak, maka bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Victor atas pertanyaannya. Pak Victor, kalau pertanyaannya apakah semua lahan pekarangan bisa ditanami? Jawabannya ya. Bisa semua ditanami. Bagaimana Pak Sabudin menanami kalau umpamanya itu dicor? Bapak lihat di kota, perkotaan ya, ada urban farming, itu dek atas rumahnya itu dicor Pak. Apa bisa bertanam? Kalau tidak ada medianya nggak bisa bertanam. Nah sekarang itu dijadikan tempat bertanam Pak. Orang bisa menggunakan metode, ya tergantung metodenya, metode budidayanya apa. Ada yang disebut dengan hidroponik, Pak. Pak Victor, kalau ada waktu nanti, cari waktunya kita berbicara tentang hidroponik, kami akan ajari bagaimana cara berhidroponik. Nah, sekarang anak-anak saya di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Pak, itu bertanam di udara sudah kita mulai. Aeroponik itu sudah kita mulai, Pak. Jadi kita bisa menanam tanaman tanpa ada tanah, tanpa ada air di udara,
tapi nutrisinya itu kita kasih dalam bentuk kabutan. Jadi ada nozzle yang mensuplai nutrisinya, dan itu sudah berhasil, Pak. Jadi tidak ada sejengkal pun dari pekarangan itu yang tidak termanfaatkan. Semua bisa termanfaatkan dengan metode budidaya yang disesuaikan dengan kondisinya. Pak Victor pernah dengar budidaya pitokultur namanya. Nah, jadi ada paralon yang terbuang-buang. Bapak ambil nanti paralon yang terbuang-buang itu berdirikan, masukkan tanah. Nah, di setiap sisi-sisinya itu dibikin lubang tanam dan ditanam. Saya pikir tadi di bahan saya itu ada gambar yang bisa saya tunjukkan. Bagaimana sebenarnya bertanam vertikultur itu. Artinya dia tegak lurus ke atas, Bapak bisa menanam apa saja pun di dalam. Teman-teman, waktu kita di Bandung dulu itu dia nanam di paralon itu ada cabai, ya, ada bawang, ada terong. Jadi begitu kita mau masak, dia ambil terongnya dari satu tempat, ambil cabainya dan jadi semua di situ. Jadi itu Pak Victor. Jadi tidak ada lahan pekarangan yang tidak bisa dimanfaatkan. Bapak tinggal menyesuaikan metode budidayanya. Kalau ada kesempatan Bapak, bisa juga nanti komunikasi dengan kita dengan Fakultas Pertanian. Kita nanti akan coba menjelaskan ke Bapak beberapa metode-metode pemanfaatan lahan pekarangan. Saya pikir itu tujuannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya harapkan kepada Bapak Victor juga bisa memahami jawaban dari Bapak Sabudin tadi yang mengenai bahwasanya pemanfaatan pekarangan rumah dengan cara bercocok tanam mulai dari hidroponik, aeroponik juga bisa dilakukan di pekarangan yang kecil mungkin atau seminim mungkin. Oke, mungkin inilah rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Mungkin jika ada kesalahan-kesalahan kata pada saya selaku moderator, saya juga mewakili selaku pemateri jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, buat para peserta forum, ada web untuk mengenai sertifikat, ada web yang telah dikirim di grup chat, bisa langsung diklik di situ dan diisi biodatanya untuk mengenai sertifikat online-nya. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kepada pemateri sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta forum yang sudah bergabung pada sore hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.